mengatakan bahwa ada yang mengatakan pada abad ke-7 ya Masehi itu berdasarkan seminar masuknya Islam, seminar nasional ini di Medan, ya, memutuskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah, yaitu sekitar abad ke-8 dia dan 9 Masehi di bagian pantai Sumatera Utara. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Ada juga pendapat lain mengatakan abad ke-13. Tapi abad ke-13 ini sudah berdiri kerajaan Islam. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebelumnya itu sudah ada Islam. Islam sudah masuk, baru berdiri kerajaan. Dari mana Islam masuk? Ada dua pendapat. Ada melalui versi atau bagian utara. Bagian utara itu dari Mekah, Madinah, kemudian ke Damaskus, dari Damaskus menuju ke Baghdad, dari Baghdad menuju ke Gujarat di India, dan dari India ke Sri Lanka. Ya, Sri Lanka baru masuk ke Indonesia. Ya. Itu melalui jalur utara. Kalau melalui jalur selatan, yaitu dari Mekah atau Madinah menuju ke Yaman. Dari Yaman kemudian ke Gujarat, ke India. Dari Gujarat ke Sri Lanka. Kemudian masuk ke Indonesia. Semua melalui Sri Lanka ya. Saya kira itu tentang awal masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan dari Cina dengan ya kita mengenal ada namanya Jenderal Cheng Ho. Ya. Ada juga dari Gujarat, dari Arab, yaitu Ibnu Battuta. Ya, dan berapa nisan yang bertuliskan Arab yang ditemukan para ahli sejarah. Yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Kontribusi. Apa tadi yang kedua? Judul yang kedua? Ini ada masukan atau tidak? Hukum nasional, Ustaz. Bisa kamu buat ini kayak ruang anggota aku dong. Sumber Alien aja jamin Islam sebagai sumber hukum nasional. Nah, hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Bahwa hukum Islam, nah, saudara harus tahu bahwa sumber hukum nasional itu ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah hukum Barat, hukum Eropa. Yang kedua, hukum adat. Ya, hukum adat yang ada di masing-masing daerah. Dan yang ketiga adalah hukum Islam. Nah, teori pemberlakuan hukum Islam kita sudah bahas di perkuliahan sebelumnya. Ada teori receptio incomplexio, ada teori receptio exit, ada teori syahada, coreito, itu semua. Nah, sekarang apa itu hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Jadi salah satu sumber hukum nasional adalah hukum Islam. Sehingga tidak heran saudara kalau hukum Islam itu menjadi bagian dari undang-undang. Ya. Tadi ditanyakan itu contoh undang-undang yang Islam, undang-undang yang bernafaskan Islam menjadi undang-undang dasar. Ya, sama dengan apa itu undang-undang perkawinan tahun 71, undang-undang nomor 1 tahun 71. Undang-undang perbankan syariah, undang-undang perwakapan, undang-undang haji, undang-undang zakat. Semua itu adalah merupakan hukum Islam sebagai sumber, ya, bersumber dari hukum Islam menjadi hukum nasional. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Ya. Baik.
ada Wahyudin? Tidak ada ya. Novita? Tidak ada Novita? Hadir Ustaz. Ya. Ada Rahmi?